Oke, halo everyone. Hari ini gue mau ngebahas tentang satu perilaku kita yang dapat mencelakakan bisnis kita gitu. Jadi gue pengen ngomongin tentang bisnisnya. Jadi bukan cuma ikan doang, jadi bisa semua bidang usaha gitu. Jadi ada satu perilaku kita yang selalu bisa bikin kita mencelakakan usaha kita dan sangat-sangat buruk gitu. Karena eh, gue ada beberapa pengalaman gue sendiri dan ada beberapa pengalaman dari teman-teman dia cerita gitu. Kalau kalau di gua ya ntar deh kita bahas tentang bareng-bareng dari pengalaman gua dan pengalaman teman-teman gua gitu. Jadi sifat apa itu yang sangat-sangat mencelakakan kita, padahal kita nggak, kita sebenarnya tahu itu sesuatu yang bisa mencelakakan kita, tapi karena itu sifatnya jadi kita terjerumus gitu. Oke, jadi sifat itu adalah sifat nggak enakan. Jadi sifat yang nggak enakan itu yang sangat menjerumuskan kita ke dalam masalah baru gitu. Padahal kita tahu kalau kita biarin itu akan jadi masalah baru kita. Tapi karena nggak enakan, ya udahlah kita kasih gitu. Jadi ada beberapa ya sifat-sifat nggak enakan yang bisa merugikan kita. Ini contohnya gini. Kalau dari pengalaman temen gue ya, artinya ada yang orangnya cuma DP DP ongkir atau enggak DP sebagian, ikan kirim full. Terus ikan udah sampai hidup semua, pembayarannya malah tertunda-tunda atau enggak kita minta dia bayar full udah agak susah lah gitu. Itu dari pengalaman temen gua. Pokoknya intinya ya kalau ngutang itu dia mereka agak males lah, agak susah pembayarannya. Jadi kalau di tempat gua gini nggak ada ngutang-ngutang, jadi kalian nggak ada PO juga karena PO itu agak pusing sih ya. Jadi pas udah panen 2 minggu sebelum itu mungkin kalian kalau mau PO juga silakan, tapi PO nya tanpa DP karena gue nggak mau ribet gitu. Kalau karena ikan gue juga banyak yang nggak mau, kalau yang mau booking nggak jadi nggak masalah, karena pas 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 panen udah siap jual gue kabarin, kalau nggak bayar ya gue kasih orang gitu kalau tempat gue ya, karena gue nggak suka ngutang-ngutang gitu. Terus yang nggak enakan yang kedua adalah kita suka sama-sama itu bisnis dengan teman gitu. Itu padahal sesuatu kedua hal yang berbeda. Itu yang diajarin orang tua gua. Bisnis itu bisnis, teman itu teman gitu. Contohnya misalnya gue beli ikan sama teman gue 100 ekor, pas gue itu 99 ekor. Terus ya udahlah ya, karena teman gue ya udahlah cuma kurang 1 ekor gitu kan, ya udahlah cincai lah ya. Nah, dan yang diajarin orang tua gue itu sebenarnya ya kalau kita kurang 1 ekor ya kita harus komplain sih, harus minta, karena itu hitungannya bisnis sama teman itu nggak sama. Kalau teman kalau kita di luar kita mau bayarin dia makan ya terserah gitu kan. Jadi bisnis itu by bisnis, teman itu by teman. Jadi itu nggak bisa dicampur gitu. Kalau kalian campur ya celaka sih sebenarnya ya. Nah, walaupun kurang berasa tapi lebih baik itu. Misalnya kita kurang ya kita komplain. Jadi bisnis by bisnis, teman by teman gitu. Itu yang kedua. Kalau yang ketiga itu dari pengalaman gue sendiri ya, dan terjadinya baru-baru ini. Gue beli ikan terus gue main di tempat teman gue ini. Terus gue nanya-nanya lah ya kan. Terus dia ngomong-ngomong dia mau nebeng nih 1 box bareng ikan gue nih.
karena kan ikan gua sendiri yang megang kan, dia mau nebeng karena nggak enakan, karena sifat nggak enakan itu ya udahlah gue biarin satu box doang kan. Karena harga kan kita bisa kompromi, kita bisa jual sama harga, jadi nggak ada perperangan. Karena gue mikirnya begitu, karena teman gitu kan, karena ya teman itu yang mencelakakan gua, karena teman sama bisnis itu nggak bisa disamain. Oke, jadi gua kasih dia nebeng satu box. Ya udahlah, karena satu box dia nebeng, ya udahlah gue mikir karena dia kecil, harga juga kita kompromi aja, jadi kita samain harganya gitu. Jadi harga udah deal, oke, jadi ikan udah kirim pas nyampe kita itu pas jualnya ternyata dia jual harga di bawah harga yang perjanjian kita di awal gitu. Jadi intinya sih kalau menurut gua ya, bisnis itu by bisnis, teman itu by teman. Jadi dua hal itu berbeda. Jadi kalian jangan sampai merasa nggak enakan ya, tapi malah bisa mencelakakan diri kalian gitu. Jadi kalau kalian mau ya kalian ambil, kalau kalian teman mau nebeng, mau ngutang, mau ya sebaiknya jangan lah ya. Kalau ngutang sih gue nggak demen juga, jadi hilangkan rasa nggak enak gitu. Kayak beli ikan misalnya mulutnya cakil atau cacat miring, atau kalian komplain aja. Kadang kan kalian beli harga normal tapi dikasih harga ikan cacat gitu kan, ya kalian komplain aja sih, gue bilang jangan sampai merasa nggak enakan gitu. Itu pelajaran beberapa yang sangat penting buat gua. Jadi mungkin kedepannya mungkin gua lebih bisa berhati-hati lagi dalam berbisnis, karena bisnis itu nggak mengenal teman, karena ya begitulah gitu. Sampai kayak kita, padahal dia nebeng ke gua, malah gue yang ditikung gitu. Tapi ya nggak masalah sih, namanya pengalaman ya. Kalau nggak terjadi kayak gini kan gua nggak tahu, harus lebih berhati-hati lagi gitu. Jadi kita cukup tahu aja orang kayak gitu, jadi nggak masalah sih kalau gua ya. Karena ya namanya bisnis pasti ada batu-batu kerikil yang bikin kita terhambat, tapi itu bisa jadi pengalaman kita itu untuk menjadi lebih tinggi, lebih besar gitu. Kalau nggak ada itu kan kita nggak tahu kan. Jadi ada tipe-tipe orang yang begini loh di dalam bisnis. Jadi kita pebisnis atau pengusaha itu ya harus berhati-hati. Jadi ini cuma nggak berlaku untuk usaha ikan ya. Kalian, ini berlaku untuk semua usaha gitu. Ya itu sih yang pengen gue ceritain ya. Jadi kalian itu jangan sampai terjadi ke kalian gitu. Dari DP gitu juga nggak usah. Kalau kalian penjual yang benar, kalian bayar full. Kalau kalian nggak percaya, kalian rekber aja. Rekber kan nggak mahal kan, apa sih namanya, fee atau pembayaran rekbernya nggak mahal. Daripada kalian amsyong, mending kalian rekber. Kalau kalian nggak percaya orangnya, kalau kalian nggak kenal orangnya, rekber aja. Kalau kalian percaya orangnya, kalian bayar full lah. Jangan sampai DP gitu, sampai ngutang itu agak ribet gitu. Kalau gue sih ngutang sih nggak boleh sampai 5% sih dari pembelian ya. Misalnya dia beli 4 juta, terus dia pengen ngutang 200.000, 10% kan 400.000 kan, jadi 5% 200.000. Gue sih nggak terima sih, kalau gue nggak mau ya. Kalau bisa itu di bawah 5% itu. Jadi misalnya kalau kenapa kalian bisa, kalau orangnya kabur, kalian kenapa masih tertutup dengan untung kalian gitu. Jadi cukup tau lah ada orang-orang yang kayak gimana. Jadi kalian bisa belajar lebih mengenal banyak sifat orang-orang. Dan gue juga baru tahu atau baru mengenal bisnis gitu, karena kan ini bisnis pertama gue yang benar-benar gue seriusin gitu kan.
Gua ada sih dulu buka beberapa bisnis tapi nggak sampai sebesar sekarang gitu. Jadi segitu dulu video tentang hari ini, tentang perilaku kita yang dapat mencelakakan kita. Gua berharap kalian jangan sampai terjadi ya. Jadi kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share ke teman-teman kalian dalam satu perilaku ini. Oke, oh iya, gue juga kayaknya mau giveaway dalam beberapa saat ini. Jadi kalian pantau terus video gue. Jadi kapan gue giveaway-nya dan cara gue giveaway-nya. Oke? Stay tune in my video. Jangan lupa subscribe ya. Dan video iklannya jangan di skip, biar gue bisa tambah semangat untuk bikin video dan share pengalaman-pengalaman pengalaman tentang ikan dan usaha ikan ini gitu. Jadi kalian bisa lebih menghindari, lebih mengetahui gitu. Itu aja sih yang pengen gue share untuk hari ini gitu. Semoga kalian suka video ini. Oke, see you on the next video. Bye bye guys.